Baik, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Hanurabai. Di sini kita akan membahas sistem reproduksi manusia. Yang pertama yaitu organ-organ reproduksi pada wanita. Organ-organ reproduksi pada wanita dibagi menjadi dua, yaitu bagian luar atau eksternal dan juga bagian dalam atau internal. Ini merupakan gambar sistem reproduksi pada wanita. Ini merupakan organ-organ reproduksi eksternal. Yang pertama ada mons pubis, yang kedua ada labia mayor, yang ketiga ada labia minor, keempat ada klitoris, yang kelima ada vestibulum, yang keenam ada hymen, yang ketujuh ada perineum. Yang pertama yaitu vagina. Vagina merupakan penghubung antara genitalia eksternal dan genitalia internal. Vagina berukuran 6,5 cm dan di belakang 9,5 cm. Pada puncak vagina terdapat bagian yang menonjol dari leher rahim disebut porsio. Kemudian ada uterus. Uterus berbentuk seperti buah alpukat atau buah pir yang sedikit gepeng, terletak dalam rongga pelvis di antara rektum dan kandung kemih. Panjang uterus 7,75 cm, lebar 5 cm, dan tebal 2,5 cm. Uterus pada wanita dewasa terletak di sumbu tulang panggul dalam posisi anterfesiofleksi, membentuk sudut dengan vagina. Kemudian ada tuba fallopi, terdiri dari pars interstitialis, yaitu bagian tubuh yang terdapat dalam uterus. Kemudian ada pars ismica, bagian yang sempit pada sudut antara uterus dan tuba. Kemudian ada pars ampularis, bagian yang membentuk saluran yang lebar meliputi ovarium. Kemudian ada infundibulum, bagian ujung tuba yang terbuka mempunyai ampul yang disebut fimbriae, melekat pada ovarium untuk menangkap telur yang dilepas oleh ovarium menuju tuba. Selanjutnya ovarium. Kelenjar yang terletak di kanan dan kiri uterus terikat oleh ligamentum. Ovarium berhubungan dengan uterus melalui ligamentum ovaripropium, terletak pada lapisan belakang ligamentum latum. Bagian ovarium yang berada di dalam cavum peritoneum dilapisi oleh epitelium kubik silindrik disebut epitelium germinativum. Yang kedua, hormon-hormon pada wanita, yaitu ada estrogen, progesteron, testosteron, FSH, LH, dan oksitoksin. Yang pertama, hormon progesteron. Progesteron merupakan hormon dari golongan steroid yang berpengaruh pada siklus menstruasi perempuan, kehamilan, dan embriogenesis. Progesteron bersama dengan estrogen yang dihasilkan oleh corpus luteum, yaitu sebuah kelenjar endokrin yang merupakan sisa dari folikel setelah terjadi peristiwa ovulasi. Yang kedua ada hormon estrogen. Hormon estrogen mempermudah pertumbuhan folikel ovarium dan meningkatkan tuba uteril, jumlah otot uterus, dan kadar protein kontaktil uterus. Penurunan produksi estrogen dapat menimbulkan berbagai gangguan seperti menstruasi yang tidak teratur, vagina kering, suasana hati tidak menentu, dan osteoporosis pada wanita lanjut usia. Kemudian ada hormon testosteron. Kadar testosteron pada wanita memang tidak sebanyak pada pria, namun hormon ini tetap memiliki fungsi penting bagi kesehatan wanita yang menjaga kesehatan vagina, payudara, dan kesuburan. Hormon testosteron juga berperan dalam mengatur libido atau gairah seksual serta meningkatkan fungsi otak, mengatur suasana hati atau mood, dan menjaga kesehatan tulang. Kemudian ada hormon follicle stimulating atau FSH. Hormon ini diproduksi di kelenjar hipofisis dan berperan penting dalam sistem reproduksi. Hormon ini membantu reproduksi sel telur di ovarium. Kadar hormon FSH yang rendah menandakan bahwa wanita tidak mengalami ovulasi, adanya gangguan pada kelenjar hipofisis, dan bisa juga menandakan kehamilan. Kemudian hormon luteinizing atau LH. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak. LH pada wanita berperan dalam masa pubertas untuk membantu tubuh mengatur siklus menstruasi dan ovulasi. Kadar hormon LH pada wanita akan meningkat saat menstruasi dan setelah menopause. Kemudian ada hormon oksitoksin. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis, pada umumnya akan meningkat selama kehamilan, khususnya ketika menjelang persalinan. Ketika hormon meningkat, rahim akan terangsang untuk berkontraksi dan mempersiapkan proses persalinan. Setelah melahirkan, oksitoksin akan merangsang kelenjar payudara untuk menghasilkan ASI. Ketiga, spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan dan pematangan sel sperma pada pria.
Spermatogenesis terbentuk dari kata spermato yang memiliki arti benih, dan genesis yaitu proses pembentukan sesuatu. Jadi spermatogenesis memiliki makna proses pembentukan benih. Ini merupakan gambar terjadinya proses pembentukan benih. Kemudian yang keempat, ada struktur sperma. Struktur sperma. Sperma memiliki bentuk oval yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, midpiece atau leher, dan ekor. Kepala sperma berbentuk lonjong yang mengandung nukleus atau inti, atau sistem genetik yang akan diwariskannya. Sedangkan bagian tubuh sperma disebut midpiece yang merupakan sumber energi bagi sperma. Sementara itu, bagian ekor sperma berupa flagella yang berbentuk sitoskeleton berukuran panjang dan memiliki fungsi dalam mendorong sperma ke depan. Saat mendorong sperma ke depan, flagella memiliki kecepatan 30 inci per jam. Nah, ini merupakan gambar struktur sperma, bisa dilihat di sini. Ada bagian kepala, leher, dan ekor. Kesimpulan, sistem reproduksi manusia biasanya melibatkan fertilisasi internal dengan hubungan seksual. Dalam proses ini, laki-laki memasukkan penis ke dalam vagina dan berejakulasi sama yang mengandungkan sperma. Sebagian kecil dari sperma mengikuti leher rahim ke dalam rahim, kemudian ke saluran telur untuk pembuahan ovum. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi sistem reproduksi manusia. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.